melaksanakan webinar bertemakan Under the Influence Social Content Special Edition. Dalam digital marketing, salah satu strategi yang kian menjamur adalah memanfaatkan kehadiran influencer. Biasanya, para influencers adalah kelompok orang yang memiliki banyak followers atau tingkat engagement yang tinggi. Ketika ia menyuarakan sesuatu, audiens akan mendengarkan dan berpotensi meniru tindakan dari influencer tersebut. Inilah pentingnya influencer bagi sebuah brand atau perusahaan yang bekerja sama dengan mereka. Oke, untuk pertanyaan yang pertama adalah, kendala apa sih yang sering dialami perusahaan dalam bekerja sama dengan influencer? Nah, ini silakan ya dari Kak Stella mau jawab, Kak Fajrin, Kak Tita, atau Kak Ines, feel free saja kalau mau berpendapat ya. Mohon bisa di-okein, kita udah request untuk ini. Ya. Tadi apa pertanyaannya, maaf Vera? Pertanyaannya adalah kendala apa yang sering dialami perusahaan dalam bekerja sama dengan influencer? Oh, oke. Mungkin silakan yang lain. Aku mau jawab yang lain soalnya aku lagi baca yang di chatbox. Yang lain boleh? Ya, ini ada yang pengen aku baca. Aku jawab deh ya. Karena menurut aku cukup relatable dengan field aku. Tapi kalau sebagai brand itu definitely masalah kita pasti satu cost ya untuk influencer. Karena kita sebagai brand itu pasti kita mau minimize marketing budget kita dan juga kalau bisa semua cost yang kita keluarkan itu efektif. Jadi apakah influencer ini efektif atau enggak? Kebetulan aku juga dilihat di chat juga sepertinya tadi sekilas ada yang nanya-nanya soal gimana cara supaya lebih cost efektif gitu ya. Kalau aku jujur, pokoknya kalau menurut aku mentalnya sebagai influencer marketer itu harus cukup kuat ya. Pokoknya kalau mental aku tuh saat aku ngobrol sama influencers, mental aku tuh the worst they can say is no. Jadi saat dengan punya mental ini ya, kalau kita mau nego apapun, jangan malu, jangan ragu-ragu, coba aja tanya. Yang penting kita tanya dengan sopan, boleh nggak kita negosiasi harga kamu ada nggak harga paket atau apa? Karena kalau kita udah nanya pun ya, kalau mereka nggak setuju ya mereka cuma pasti akan bilang, oh sorry nggak bisa, it's okay gitu loh. Mereka nggak bakal ngejahatin brand kita gitu kan. Tapi tips aku saat kita saat kita propose negosiasi ke mereka, negolah dengan sopan, dengan friendly, jelasin brand kamu biar mereka tahu juga brand kamu tuh seperti apa. Karena aku yakin influencers yang apalagi levelnya udah mega, udah makro, mereka itu dapat tawaran untuk kerjasama tuh banyak banget. Kayak kita udah kayak tenggelam di lautan brand buat mereka gitu kan. Dan juga sebenarnya untuk dengan influencers itu kerjasamanya nggak cuma sekedar sebagai transaksi cash, as in kayak satu post harganya segini, satu story harganya segitu. Tapi kita juga bisa diskusikan kolaborasi alternatif dengan mereka. Contohnya sharing profit nih, atau kita bikin voucher code khusus untuk followers mereka, atau bahkan kita juga bisa support mereka untuk giveaway atau produk barter. Hal-hal seperti itu kita bisa kulik untuk mengurangi cost kita. Bahkan aku berani bilang bahkan kita bisa dapat barter secara yang tanpa memakai cash sama sekali. Jadi sekedar produk dan juga sekedar saling ngebantu aja gitu dalam term seperti itu ya. Dan juga nggak cuma itu, kalian harus ingat untuk build long-term relationship sama influencers-nya. Jadi jangan cuma bayar mereka sekali terus kalian juga hilang gitu aja. Tapi menurut aku saat kita berteman dengan influencers ini, kita akan mendapat additional benefit lah dari mereka. Mereka juga akan lebih senang bekerja sama kita, akan memberikan keringanan juga secara budget ke kita. Contohnya, kalau misalnya mereka ulang tahun, we can do simple stuff kayak ngasih kue, ngasih birthday treat ke mereka, sesuatu yang nggak perlu terlalu mahal gitu. Atau juga kalau misalnya mereka ada acara tertentu, kita bisa kayak, ini yuk kita bantu support nih pakai produk kita buat kamu bikin giveaway atau apa, atau bikin competition, itu juga bisa. Dan again, kalau mereka masih nolak, ya ingat, the worst they can say is no, kamu bisa thank you next, mulailah ke influencers lain, atau kalian juga bisa consider micro dan nano influencers. Itu sih kode aku kalau soal cost ya. Oke, menarik banget. Jadi kalau kata Kak Stella tadi lebih ke cost sama kalau nego tuh nggak boleh malu gitu ya, harus berani gitu.
Sip. Oke, kalau dari kakak-kakak lain gimana? Silakan mau berpendapat. Mungkin aku nambahin Castella kali ya. Boleh. Kalau aku punya partner brand yang kayak Castella, aku happy banget loh. Karena wise sekali gitu kan. Jadi sebenarnya kalau hardship-nya kalau dealing with influencers tuh sebenarnya yang pertama adalah bisa ketemu titik tengah antara gimana cara mendisplay produk brand dengan baik tanpa benar-benar kehilangan persona si influencersnya. Kadang tuh suka nggak ketemu kan di tengah, kayak brandnya kekeh maunya kayak gimana, influencersnya kekeh maunya dengan cara dia gitu. Nah itu tuh masalah komunikasi. Tapi again, bener kata Castella, build relationship sama influencer itu penting, karena once kita tahu dia bisa menyuarakan message-nya si brand dengan baik gitu ya, nantinya ke depannya tuh udah gampang banget gitu kan. Gampang dalam artian followers-nya juga makin aware sama brand yang direpresentasikan, dan kitanya aku misalnya sebagai middleman di agency juga lebih enak nih untuk kedepannya ketika menawarkan produk yang sama. Oh ini yang kemarin loh Kak gitu. Jadi sebenarnya problemnya itu kayak ketemu titik tengahnya sama si influencers, tapi maintain komunikasi yang baik kayak gitu sih. Oke. Thank you Kak Ines. Ada lagi mungkin tambahan dari Kak Fajrin atau Kak Tita mau menambahkan? Kalau aku juga nambahin sedikit aja sih, paling kalau sebagai seseorang yang kerja di agensi juga nih sama kayak Kak Ines, biasanya sih kesulitan atau kendala ya yang biasanya kita alami sama influencers dalam menjalin sebuah kerjasama itu adalah selain brief yang tadi udah Kak Ines mention sebelumnya, itu adalah kontrak sih biasanya gitu, karena ya itu tadi gitu, dari brand sendiri term and condition-nya seperti ini, dan agensi juga punya term and condition sendiri. Ini biasanya kita temukan dengan makro dan mega influencer sih Kak. Biasanya tuh makro dan mega influencer itu punya terms and condition sendiri gitu. Jadi gimana caranya kita sebenarnya biasanya kita ada dua cara sih. Pertama, kita pasti harus komunikasikan ke brandnya sendiri gitu. Ini dia punya term and condition sendiri yang kita udah nggak bisa patahin. Kira-kira brand tetap mau lanjut atau enggak gitu. Kalau misalkan brand mau lanjut, oke, berarti kontraknya kita harus ubah gitu. Atau kita coba untuk negosiasi ke si KOL-nya sendiri gitu. Oh, kita punya term and condition seperti ini. Apakah term and condition yang bisa diterima atau tidak gitu. Makanya tadi komunikasi dan relationship memang sangat penting gitu untuk dijalin gitu, karena ya itu tadi udah di-mention juga sama Kak Stella juga di awal, kalau kita mau nego jadi lebih enak kan gitu. Oke, thank you Kak Fajrin untuk jawabannya. Kak Tita mau menambahkan? Silakan. Ya mungkin nambahin sedikit dari Fajrin barusan, sama tadi Stella juga udah bilang ya gitu. Sebetulnya kalau Ganara sendiri tuh kita agak spesifik berbeda sedikit gitu. Kalau kita biasanya memang ini ada brand lalu mereka mematchingkan influencer dengan kita. Jadi mereka biasanya ada aktivasi nih gitu. Nah kita melihat juga nih bagaimana brand dan mungkin agensi di belakangnya juga berhubungan baik dengan harus berhubungan baik dengan si influencer ini gitu, karena terlihat ya dari dari cara mereka berkomunikasi. Jadi misalkan salah satu contohnya gitu, ada kemarin brand susu formula gitu memanggil minta dua pembicara, satunya saya, satunya lagi adalah mom influencer ya gitu, apa sih singkatnya, mom influencer ya. Nah itu kelihatan tuh bahwa hubungannya baik nih antara si brand yang dan ada satu agensi ya yang mendampingi brand tersebut, brand susu formula tersebut untuk ngobrol bareng. Nah, jadi terdengar keakrabannya pada saat kita mungkin gladi resik ataupun sebelum mulai gitu. Kecairan itu membawa suasana yang baik. Ini penting banget apalagi untuk mungkin tadi pembicaraannya lebih ke postingan ya, misalnya di sosial media. Tapi kan seperti yang tadi aku sempat mention, sebetulnya postingan di sosial media sekarang juga berhubungan dengan event-event seperti ini, aktivasi online ya, gitu. Nah, apabila si brandnya, either influencer atau mungkin brand ambassador atau siapapun itu, dia merasa
akrab ya gitu dan dekat dan memang merasa merasa ada kedekatan atau sense of belonging terhadap si brand atau agensi yang menghubungi dan dekat dengan dia ini, akhirnya jadi pada saat kegiatan terdengar sangat cair dan akrab gitu dan memang menyenangkan untuk viewersnya juga gitu. Jadi kayaknya itu juga menurut aku juga penting sih. Itu aja kayaknya, Fer. Oke, siap. Thank you Kak Tita untuk insight-nya juga. Wah, oke, kita akan lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya nih. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, kita tahu ya sekarang lagi masa pandemi gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih signifikansi penggunaan influencer di tengah pandemi? Di tengah pandemi saat banyak perusahaan memilih mengurangi anggaran marketing mereka. Ini juga ada pertanyaan yang kurang lebih sama tadi ada peserta yang nanya. Ya, intinya sih sama sih sebetulnya. Kira-kira gimana Kak tanggapannya? Aku dulu boleh? Boleh. Kayaknya maksudnya kalau ini termasuk dari kalau dari sudut pandang kita dari brand yang berubah total setelah pandemi ya, kita kan tadinya semua kegiatannya offline ya, maksudnya itu selalu kita banting setir ya jadi online. Saya merasa bahwa sebetulnya memang akhirnya perusahaan-perusahaan mengeluarkan budget itu sebetulnya khusus ya, bahkan gitu malah mereka juga mendorong sehingga si influencer-influencer ini tuh lebih aktif dan memang sebisa mungkin lebih engaging. Saya memperhatikan ini terjadi banyak sekali cerita atau narasi yang di belakang layar juga ya. Jadi dalam artian kalau misalnya kita melihat influencer di parenting atau beauty gitu ya, mereka nggak hanya menunjukkan nih foto udah jadi pakai makeup gitu. Kayaknya nggak bisa kayak gitu lagi sih sekarang gitu. Harus ada like a story behind it gitu. Dan juga brand-brand ini pun juga bener-bener sih bener tadi kata Stella di tengah lautan gitu ya, lautan brand dan segala macam. How do you stand out, right? Gitu. Nah, di mana semua orang sekarang go digital karena kan nggak bisa ketemu nih, gitu. Nah, malah menurut aku jadi brand kalau mereka bisa memahami bahwa memang you have to go digital at this era, ya pasti mereka akan menginvestasikan lebih banyak mungkin dana marketing ke situ malah. Kalau menurut aku ya. Mungkin yang lain ada pendapat lain atau silakan. Silakan kakak-kakak yang mau menambahkan. Paling tambahannya ini kali ya, benar kata Mbak Tita tadi bahwa justru kita berpikirnya kayak, wah dampak pandemi ini bakal ngaruh nih ke kita atau ke brand gitu ya, maksud saya di agensi gitu. Tapi ternyata justru brand-brand ini mulai shifted ke digital dan akhirnya dia punya alokasi budget sendiri yang tadinya beberapa vertical subject atau vertical business yang kita kira nggak akan bisa menjamah ke digital, ternyata mereka pun akhirnya approach kita untuk minta suggestion, minta gimana caranya kita bisa engage dengan influencers dan bisa bantu kita di masa pandemi ini, intinya sih kayak gitu. Jadi bener banget nggak ada, bukan dibilang nggak ada pengaruhnya sama sekali gitu ya, atau turun gitu, nggak. Kalau saya sih di point of view saya, di agency, justru kita malah didatangi oleh beberapa brand yang justru ibaratnya minta pertolongan lah untuk bisa reach out orang melalui digital. Karena kan sekarang banyak yang WFH dan segala macam kan, jadi ya itu. Oke, thank you Kak Ines. Mungkin Kak Fajri atau Kak Stella masih mau menambahkan? Kalau aku tambahin ya seperti aku udah mention sebelumnya juga, memang bener sih tadi kata si Kak Fajrin bilang, justru saat lagi pandemi gini menurut aku semakin banyak orang juga malah bertambah untuk mengendorse influencers karena kebaikan orang di social media. Jadi audiensnya itu malah lebih banyak spend time di social media. Jadi saat-saat yang tepat daripada kita spend budget di out of home atau apa, itu lebih baik di social media aja, kita kuatkan digital marketing kita. Dan juga untuk ngomongin cost, mungkin aku ulang lagi, kita bisa propose nih kolaborasi alternatif gitu. Kita bisa sharing profit, bisa ajak influencers ini menjadi affiliate, dan bahkan kalau bisa relatable ke Halo sendiri, kita juga influencers kita malah makin banyak yang kita kontak, tapi
juga kita ngeluasin tuh micro dan nano yang masih oke dengan produk barter, dan juga kalau kita sih mindsetnya ya kita startup brand, kita juga mau sama-sama bertumbuh gitu. Jangan cuma kita yang bertumbuh, kita juga mau komunitas micro dan nano influencers bertumbuh. Jadi kita ajak mereka ngobrol, kita ceritain value brand kita, dan kita ajak mereka yuk grow together bareng kita. Nah itu mereka juga pasti banyak micro dan nano influencers yang tertarik untuk ngebantu kamu. Dan another tips, justru banyakkan mega influencers tuh sekarang lagi ngasih quote and quote harga pandemi loh gitu. You never know gitu. Kalian tanya-tanya aja gitu. Kadang-kadang ya kita sendiri kaget gitu, kok tiba-tiba seorang selebgram ini yang udah followersnya sekian juta, ternyata ngasih harga yang miring sekali untuk endorse mereka. Dan itu akan cukup membantu sih untuk brand-brand baru. Oke. Wah, menarik. Saya baru tahu ternyata ya, harga pandemi. Oke. Kalau dari Kak Fajri, ada tambahan? Silakan, Kak. Kalau dari aku sih, tadi juga aku sempat baca ada yang komen gimana caranya menghadapi shifting behavior consumer gitu ya, karena kan lagi pandemi gitu, banyak orang atau banyak brand yang jadi kayak ketakutan nih, aduh takutnya nggak laku nih dagangan gue gitu kan, karena kan orang pasti saving money gitu kan untuk makan, untuk memang kebutuhan yang benar-benar mereka perlukan gitu. Biasanya ada beberapa emang brand-brand yang menjual produk yang memang bukan produk ini ya utama gitu ya, jadi produk-produk tersier gitu. Biasanya kita ini sih dalam menciptakan sebuah campaign, biasanya kita pasti research, terus juga kita tanya goals-nya apa, terus yang make sense seperti apa, terus juga biasanya peran agensi di sini benar-benar dilihat karakter-karakter influencer yang seperti apa yang akhirnya bisa mendatangkan potensial buyer gitu untuk si brand tersebut gitu. Jadi benar-benar dilihat nih, benar kata Castella tadi di awal, benar-benar dilihat influencer ini sejalan nggak ya sama brand atau produk yang kita jual gitu. Kira-kira, dan jangan ambil satu list aja gitu. Kita ambil beberapa sampel list gitu. Dari 5-10 influencer seperti apa sih konten yang menarik perhatian para followersnya gitu, karena saya lihat di Instagram, di TikTok, meskipun lagi pandemi, tapi yang belanja tetap banyak gitu, yang beli barang tetap banyak gitu. Menurut saya itu dia kunci dari kreativitas si KOL yang kita pilih gitu. Gimana caranya dia mengemas sebuah konten menjadi sebuah alat untuk menginfluensi orang-orang itu akhirnya mau jadi beli gitu. Jadi research lagi itu penting banget. Oke, siap. Terima kasih. Oke, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, jadi influencer itu kan tadi seperti yang sudah dijelaskan Kak Ines ya di awal ya. Jadi banyak banget sebetulnya jenisnya gitu ya. Tadi ada micro, makro, nano, sama power deh kalau nggak salah ya. Nah itu kan banyak nih jenis-jenisnya ya. Masing-masing itu, influencer itu kan banyak jenis, masing-masing itu cocok untuk jenis produk, layanan, atau perusahaan yang seperti apa. Bagaimana kita menentukan jenis influencer yang tepat untuk usaha kita? Silakan, sebentar saya bantu mute dulu. Oke, saya coba jawab kali ya. Sebenarnya kalau tier influencer apa yang cocok sama produk apa itu agak kurang tepat ya menurut saya, karena kita cocokinnya tuh adalah persona si influencers-nya dengan produknya seperti apa gitu, bukan tiernya. Tiernya ini juga berlaku, tapi kita fokusnya itu dulu, kayak value-nya influencers-nya tuh ketemu nggak sama value si brand-nya. Karena kalau kita cuma fokus sama jumlah followers-nya dia, tuh belum tentu itu bisa cocok dengan objektif campaign-nya. Jadi penyesuaiannya tuh nggak cuma based on followers aja gitu. Kayak misalnya kita mau promote misalnya susu bayi, kita kan nggak mungkin pilih kayak misalnya, oke kita mau macro influencers, tapi macro influencers kayak gimana gitu kan. Berarti kan butuhnya mom influencers tadi gitu kan. Atau misalnya kita mau promote soal make up yang untuk remaja. Kita maunya ngambilnya micro influencers, tapi kan terus ada spesifikasi lainnya lagi. Jadi sebenarnya banyak hal yang mesti dicocokkan. Tapi yang paling utama dari saya adalah personanya, value-nya cocok nggak sama apa yang brand inginkan gitu, dan sesuai juga nggak sama objektif campaign-nya gitu.
Oke. Thank you, Kak. Dari yang lain, apa ada tambahan? Silahkan, kalau menambahkan. Atau kita... Oke, aku mungkin nambahin sedikit ya. Mungkin kalau untuk tier sendiri itu lebih kepada bukan kategori atau produk apa yang cocok ya. Jadi lebih kayak goals-nya itu mau apa gitu. Dan melihat juga budget dari brand itu sendiri juga gitu. Misalkan kita goals-nya oke, kita tahu kalau mega influencer itu engagement-nya pasti kecil. Kenapa? Karena dia udah terlalu banyak followers-nya. Kalau dia masih maksudnya ada beberapa influencer mega memang yang IR-nya masih oke, tapi kebanyakan yang IR-nya itu pasti sudah jauh lebih kecil ketimbang makro atau mikro influencer gitu, karena followers dia sudah tinggi sekali, dia interaksi sama followersnya itu sudah jarang sekali gitu. Jadi balik lagi goals kita sebagai brand atau produk yang kita mau promosiin itu apa? Apakah hanya awareness aja atau kita mau ada engagement juga nih? Kita mau produk kita tuh di-mention di komen. Misalnya ada yang nanya ini belinya di mana gitu ya. Itu kita mau si influencer itu tolong sempetin jawab gitu. Mungkin bisa lebih kepada kita pakai mikro atau makro influencer gitu. Tapi kalau untuk mega rasanya susah ya untuk mengharapkan engagement yang tinggi seperti itu sih. Oke, thank you Kak Fajrin. Oke, kita ada lagi mungkin tambahan atau kita move on ke pertanyaan berikutnya? Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Ketika goals dari proses influencer marketing belum bisa tercapai, langkah apa sih yang sebaiknya diambil, baik dari perspektif brand maupun agensi influencer? Mungkin goals maksudnya kayak conversion ke sales dan brand awareness gitu ya. Mungkin, ya betul. Kalau dari aku sih, ya pokoknya don't give up sih, terus A/B testing. Tapi memang dari kegagalan itu ada hal yang perlu kita, misalnya kalau kita anggap itu kurang berhasil, masih ada satu tetap ada yang kita bisa dapat, yaitu data. Kenapa influencers ini nggak jalan di kita? Dan kita juga selalu bisa diskusikan dengan influencers, kenapa sih menurut kamu campaign kita nggak jalan? Karena apalagi sebagai brand itu, misalnya aku juga mengakui kadang-kadang kita suka memaksakan kehendak kita ke influencer gitu. Ya kita bilang, maunya kontennya begini nih, maunya begini. Padahal mungkin konten seperti itu tidak kurang diminati di channel influencers ini. Itu yang bisa kita dapat sehingga kita bisa improve data kita. Dan kedua, yang harus diingat lagi, KPI utama influencers marketing ini kan brand awareness. Jadi gimana caranya kita exactly measure brand awareness ini gitu. Kita memang punya data reach, kita punya data mungkin conversion, jadi trafficnya berapa, mungkin ada. Tapi gimana pun saat kita endorse influencers, walaupun mungkin orang itu nggak ngeklik link yang kita kasih, walaupun mungkin orang itu nggak langsung ngebeli produk yang dipakai influencers ini, tapi di benak audiens itu dia mengingat ada brand kita. Nah, jadi walaupun nggak memuaskan pun menurut aku tetap ada hasil-hasil seperti itu sih dari influencer marketing. Oke, thank you Kak Stella untuk insight-nya. Mungkin dari kakak-kakak lain? Kalau dari segi agensi, ini kan kita biasanya kalau mau jalanin campaign kan ada dua possibility ya. Pertama itu memang dari brandnya minta kita hanya running dengan influencersnya saja, tapi ada juga opsi di mana kita yang juga merangkai strateginya gitu. Tapi ketika kita yang merangkai strategi, mengajukan yang namanya estimated KPI gitu, kayak yang tadi Kak Stella mention gitu, misalnya ada jumlah reach-nya berapa atau jumlah impression-nya berapa gitu. Tapi kalau untuk conversion ke sales, kita memang tidak pernah menjanjikan. Kita cuma bilang itu drive to sales atau lead in-nya memang ke arah sana, cuma tidak terjadi. Nah, ketika kita menghitung gitu ya dengan formula kita, sampai akhirnya ada estimated KPI yang kita ajukan ke si brand-nya itu kan kita juga ngambil dari historical campaign kita kan. Jadi kayak, possible-nya kayak gini, dengan formula kayak gini, bisa dapat angka kayak gini. Berarti ini mungkin juga diaplikasikan
ke campaign dengan produk yang sama gitu. Makanya muncullah si estimated KPI itu. Apabila tidak terjadi, biasanya kan brand juga ini kan nge-review kayak mau reportnya dong, tapi ternyata reportnya misalnya belum mencapai certain reach number yang mereka mau gitu ya, yang udah kita janjikan. Biasanya kita nih nyolek lagi nih influencers-nya gitu kan, yang kita deket, yang kita udah berhasil build relation-nya sama dia selama ini tuh siapa gitu, dan kita sering ngajak dia ngobrol bahwa ini kita ada brand kita yang ini nih yang lagi lo jalanin campaign-nya sekarang gitu ya. Ini tuh ternyata targetnya belum sampai, dan salah satu caranya mungkin nggak sih gitu ya, kamu juga bantu lagi dengan cara kasih postingan tambahan. Biasanya kayak gitu yang kita lakukan adalah negosiasi untuk possible nggak nih kasih postingan tambahan supaya kita bisa mencapai target yang awalnya kita janjikan gitu misalnya, atau yang kita sampaikan ke si brand-nya, sebenarnya kayak gitu. Jadi opsinya itu dua. Ketika kita udah punya estimated KPI, harusnya kita udah dapat benchmark dari historical campaign kita yang harusnya bisa achieve, tapi once itu nggak achieve, menurut saya itu bisa dinegosiasikan KPI-nya untuk dapat tambahan, atau kita evaluate lagi yang bikin gagal tuh sebenarnya apa untuk nggak sampai certain number-nya itu tadi. Apakah kontennya ternyata kurang cocok, apakah ternyata post timingnya yang nggak cocok juga gitu kan, karena kadang-kadang si influencernya bilang, oh jam bagus posting gue jam segini, tapi ternyata brand maunya nggak bisa serempak semua sekarang. Jadi possibility-nya banyak untuk dievaluasi gitu sih. Oke. Thank you Kak Ines. Iya. Ada tambahan lagi mungkin dari Kak Tita atau Kak Fajrin? Aku mungkin nambahin sedikit ya, Kak Vera. Dari pengalaman aku nge-handle, ada satu brand yang waktu itu, jadi kita ini ngejalanin long term campaign gitu, sekitar 6 bulan gitu. Jadi dia memang punya KPI reach, dan di awal itu udah di set gitu ya, sekian juta gitu. Nah, let's say kita udah punya satu konsep gitu ya, satu konsep campaign yang memang mau kita jalankan untuk selama 6 bulan itu gitu. Tapi ternyata pas setiap bulan itu kan pasti kita akan review gitu ya, hasilnya seperti apa. Nah, di 3 bulan pertama sebenarnya lebih enaknya adalah kalau kerjasama sama agensi yang long term seperti itu, di 3 bulan pertama biasanya kita review, ini sudah ada setengahnya belum achieve gitu. Kalau belum ada setengahnya, mungkin kita bisa ganti konsepnya gitu. Kita bisa ganti konsepnya, kita research kira-kira kenapa gitu. Kenapa ini bisa belum achieve setengahnya, padahal ini udah 3 bulan, let's say. Karena kan target kita itu 6 bulan gitu. Di situ kita bisa ganti gitu. Bisa ganti konsep campaign-nya itu menjadi mungkin lebih seperti gimana, atau lebih timeline postingnya menjadi seperti apa, itu bisa kita ganti, yang akhirnya mungkin harapannya adalah bisa nge-boost atau bisa catching up gitu sama KPI yang kita udah set di awal. Seperti itu sih. Oke. Nah, ini ada cara lainnya, berarti bisa ganti konsep juga gitu ya. Oke. Thank you. Dari Kak Tita, apa ada tambahan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Oke, masih ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya sudah kita siapin, tapi ini udah menarik banget nih kayak di kolom chat box, jadi mungkin aku mulai sedikit bacain ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya paparkan juga dari teman-teman. Oh ya, mau menginfokan juga buat teman-teman, nanti yang mau bertanya langsung, kita akan buka kesempatan nanti ya, jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau bertanya langsung kepada para panelisnya, bisa nanti menggunakan aplikasi Raise Hand ya, yang ada di bawah sebelah kanan. Tinggal raise hand aja, nanti kita akan bantu untuk unmute gitu. Oke, ini saya akan bacain dulu, ada yang masuk. Oke, ini dari Kak Raymond dulu nih, terakhir. Kak Raymond Tanoto bertanya kepada Kak Stella, mau nanya dong, menurut Kakak, bolehkah approach influencer yang punya identity yang beda dengan brand kita? Contohnya misalnya brand kita tuh agak serius, tapi kita kepengen banget approach influencer yang lucu-lucu gokil gitu. Oke, gimana kira-kira? Tapi yang lain mau ngasih masukan juga boleh, silakan. Oke, kalau aku boleh, ini aku baca lagi pertanyaannya. Kalau menurut aku sih nggak masalah, apalagi, tapi ini juga tergantung ya, brand kamu ini apa dan influencersnya itu seperti apa gitu. Tapi menurut aku
kan kita juga mau reach new audience. Jadi menurut aku it's okay, tapi jangan sampai itu jadi one time thing. Karena aku juga banyak lihat brand fashion yang kesannya high end, tapi atau mungkin yang kayak ya, di quote and quote serius, tapi mereka juga mulai meluas ke influencers yang komedian, influencers yang kontennya padahal kreatif gitu. Tapi itu juga mungkin sesuatu yang kalian bisa diskusikan dengan tim campaign kalian. Apakah kalian tuh mau dari serius mengambil ke influencers yang selucu apa, segokil apa influencersnya, dan gimana supaya message yang kalian berikan ke influencers itu nggak terlalu jomplang dengan message yang kalian berikan di brand kalian. Dan juga again yang aku bilang itu jangan cuma jadi sekali doang, jangan cuma sekali 2 kali doang, tapi kalau memang kalian mau nunjukin, oh kita tuh juga meluas loh, kita nggak cuma main di brand-brand yang serius gitu, tapi kalian juga melakukan secara cukup konstan. Jadi orang juga tahu, oh ternyata brand kalian ada sisi gokilnya juga ya, ada sisi lucunya juga. Kalau dari pengalaman aku, dulu aku di fashion brand yang lumayan yang high end, fast fashion lah gitu. Jadi kalau kalian kenal Pomelo Fashion, brand Thailand, tapi setelah beberapa tahun kita memperkuat di fashion influencers, akhirnya kita juga merambat ke influencers yang lifestyle, yang ke food blogger, karena kita pengen memperluas audience reach kita. Jadi menurut aku kalau dari pertanyaan Kak Raymond, menurut aku boleh-boleh aja sih kamu approach ke influencers lucu yang nggak pernah kamu approach sebelumnya, tapi disatukan dulu visinya dengan tim campaign kalian. Oke, berarti kalau sekali-kali boleh gitu ya. Oke, sip. Dari kakak-kakak yang lain mau menambahkan, silakan. Aku nambahin sedikit mungkin ya. Boleh, Kak Tita. Sebetulnya lebih ke brand identity-nya harus kuat dulu juga sih, kayaknya Raymond ya. Kalau misalkan memang udah kuat, mohon maaf ada azan. Kalau misalkan brandnya memang sudah kuat, pada saat dia mau bersikap lebih istilahnya lebih whimsical gitu ya, maksudnya oke nih kita playful deh untuk mungkin untuk seri yang ini kita lebih playful gitu. Jadi dia bisa approach influencer yang secara identitas agak berbeda dari dia, itu menurut aku sih sah-sah aja gitu. Tapi memang si identity brand-nya ini udah harus kuat dulu. Kalau dia masih agak lumayan baru-baru mulai dan masih gathering traction gitu ya, maksudnya menurut aku agak mungkin riskan ya kalau misalkan tiba-tiba lalu bersama dengan influencer yang berbeda sekali gitu. Seperti itu mungkin. Oke. Jadi brand identity-nya sendiri tuh harus kuat dulu ya di awal ya. Oke. Dari Kak Ainis atau Kak Fajrin ada tambahan? Nggak ada ya? Oke, Kak Fajrin juga? Oh, oke. Nggak ada. Sip, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Sip, ini ada pertanyaan dari Kak Munawar Ali. Oke, pertanyaan adalah, sebagai anak muda, bagaimana agar kita lebih kreatif, khususnya ketika anak muda terjun ke dalam dunia influencer? Apakah kita harus menggali dan menciptakan tren-tren, atau kita mengikuti saja tren-tren yang sudah ada? Nah, Oke. silakan. Mungkin aku mau jawab dari pertanyaannya Kak Munawar Ali ya. Kalau dari sisi anak muda yang baru mau terjun gitu ya, istilahnya mau jadi influencer nih gitu. Sebenarnya pertama itu adalah kita harus tahu dulu nih kita tuh passionnya apa gitu ya. Jadi jangan mikirin dulu, aduh nanti gue kalau di endorse dapat berapa ya. Gitu jangan dulu. Yang paling penting adalah apa sih yang kita mau sharing ke audience, apa sih yang mau kita bagiin ke publik gitu ya. Dan sosial media sekarang itu kan sudah menjadi ajang personal branding gitu ya. Jadi kita misalnya kita passionnya food gitu ya. Yang kita posting memang rata-rata misalnya ya makanan, review makanan atau tempat makanan baru gitu. Secara tidak langsung itu nanti pun orang akan melabelkan social media kita itu sebagai misalnya food blogger atau food reviewer gitu, atau misalnya passion saya tuh musik gitu. Jadi ya udah gitu. Intinya adalah temuin dulu passionnya apa, terus cari
nilai dari passion kamu yang mau kamu sharing tuh apa. Terus mulailah interaksi gitu sama followers kamu gitu. Kira-kira kalau aku bikin konten ini sama konten ini lebih menarik mana ya, atau kalian lebih suka mana ya. Tapi bukan berarti opini followers kamu itu sangat menentukan siapa kamu ya, enggak gitu. Tapi adalah gini, passion kamu apa, tanya dari passion kamu yang paling disukain tuh apa sih sama followers kamu gitu. Jadi ada sesuatu yang memang kita bisa share gitu, kita bisa bagikan ke teman-teman di sosial media kita gitu. Jadi jangan melulu pikirin, oh gue harus begini nih karena trennya lagi ini, enggak juga gitu. Just be you aja gitu pokoknya. Oke. Sip. Thank you Kak Fajrin. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak lainnya? Sebentar ya. Yap. Mungkin aku nambahin Pak Ajrin sedikit, kayaknya memang juga karena ini kan agak lumayan akan menjadi semacam title kita juga gitu, influencer gitu. Berarti it influences people dan bagaimana sebetulnya kita bisa konteksnya adalah memberikan dampak sih. Jadi mungkin apapun yang nanti akan kita pilih gitu, bukan saja yang memang lagi tren gitu, tapi kita juga mungkin bisa memikirkan sebetulnya ini dampaknya akan berpengaruh nggak ya pada orang lain secara positif gitu. Jadi di antara sekian hal yang mungkin kita lagi pilih-pilih nih gitu, yang ternyata bisa memberikan dampak positif dan meluas tuh yang mana gitu, karena sepertinya ini it's a global trend ya. Everyone wants to stay more positive gitu di antara kondisi yang lagi cukup berat gitu. Nah, jadi semua yang memang membawakan hal-hal yang positif tuh sepertinya akan lebih menyala juga gitu, dan mungkin kita memikirkan seperti itu ya, dampak positifnya seperti itu. Oke. Thank you Kak Tita. Dari Kak Stella atau Kak Ines, apa ada tambahan? Mungkin aku tambahin dikit dari perspektif brand. Jujur, sekarang influencers kan udah banyak banget, yang tadi aku bilang udah semakin bertambah, dan aku juga yakin Kak Fajen, Kak Ines, Kak Tita juga udah kalau melihat influencers pasti udah makin banyak yang mirip dan juga jadi bosen gitu lama-lama, sorry to say gitu kan. Jadi aku untuk yang lagi beraspirasi untuk menjadi influencers, ya coba kamu pikirkan value apa sih yang bisa kamu berikan ke followers kamu, ke brand gitu. Ikut-ikutan tren, it's okay gitu, tapi kalian juga harus tahu ke sesuatu yang khusus apa yang bisa dari kamu gitu. Dan contohnya kok kamu seperti Kak Fajrin bilang, passionnya apa? Contohnya kamu olahraga. Ya kamu banyaklah posting mengenai olahraga menjadi sebuah rutinitas. Jadi kalau one day ada brand yang mencari seseorang yang ahli di bagian olahraga atau seseorang yang ahli expert di bagian masak gitu, mereka langsung tahu, mereka akan langsung ingat kamu gitu, daripada kamu semua ngikutin tren, jadi isi feed kamu tuh it's a mix of everything. Menurut aku lebih baik kamu fokus ke satu dan show that value ke followers dan brand, dan jangan menyerah. It's hard, tapi just keep consistency. Oke. Thank you Kak Stella. Kak Ines, ada tambahan? Atau kita lanjut? Oh, nggak ada. Oke. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Oke, ini pertanyaan dari Kak Yosefin Suhanto. Halo Kak, mau tanya bagaimana sikap brand ketika menghadapi influencer yang ternyata melanggar atau tidak melakukan hal sesuai dengan brief dari perjanjian yang dilakukan, or even worse case-nya dia nggak bisa dikontak atau mengabaikan komunikasi dengan kita setelah perjanjian. Nah, mungkin atau nggak pernah nggak ngalamin hal yang sama, terus mungkin bisa sharing Kak, apa yang dilakukan? Aku coba bantu jawab ya. Untungnya sih aku nggak pernah sampai ketemu influencers yang kabur gitu, tapi mungkin ada beberapa kali kejadian influencers, contoh kita udah minta begini, udah kasih brief begini, tapi mereka nggak ngejalanin, tapi sebenarnya lebih karena esensi mungkin mereka lupa detailnya gitu. Paling ya kita akan ya open aja ke mereka, kita akan langsung kontak, kamu lupa loh di hashtag-nya kurang ini, atau kamu tuh di postingnya kurang satu loh, harusnya kamu posting di tanggal segini. Atau bahkan kalau perlu, sehari sebelum mereka post, kita kasih reminder, kamu post ya, jangan lupa besok jam begini, ingat ya, kita kasih reminder ulang.
dan kalau mereka masih tidak sesuai, menurut aku kita sih juga harus tegas ya. Kita sebagai influencer marketing memang kita diekspektasi untuk bisa bersosialisasi dengan baik dengan mereka, harus diplomatic skill-nya keluar deh gitu sama mereka supaya bisa build long-term relationship. Tapi tetap kita ada kewajiban ke brand, jadi kita tetap harus tegas saat mereka seharusnya post sesuatu dan mereka enggak, we have to tell it to them dan minta some sort of bukan pertanggungjawaban lah gimana, tapi misalnya contohnya yang tadi kayak bilang, contohnya coba di post lagi dong kalau gitu atau ya kamu kasih aku ekstra post lagi 2 kalau gitu atau gimana, kalian negosiasi lah dengan influencersnya. Oke, thank you Kak Stella untuk insight-nya. Dari Kak Fajrin, Kak Tita, atau Kak Ines? Kalau dari aku mungkin karena agensi kita cukup banyak kasus kayak gitu ya. Mungkin Fajrin juga banyak mengalami gitu. Kayak awalnya kita approach influencers ini gitu karena kita ngerasa dia cocok sama si brandnya gitu. Terus kita udah ada ibaratnya kayak perjanjian di awal lah, tapi masih belum pakai kontrak misalnya gitu. Tapi terus di awal approach kita memang bilang kayak konsepnya kita belum final, tapi once ada yang final kita akan kita akan share gitu ya. Tapi boleh nggak nih kita ada hitam di atas putih dulu biar lebih enak ngeloknya kayak gitu. Tapi once ternyata dia ngelihat final briefnya, terus dia ngerasa, ini kayaknya kurang cocok deh sama saya, atau saya waktunya nggak ada, atau harusnya kalau briefnya kayak gini, rate-nya nggak segini, itu banyak banget kasusnya kayak gitu. Dan biasanya kita coba negosiasi, pasti gitu kan, karena biasanya itu udah di-approve sama brand kan ketika kita udah mulai percakapan sampai sedalam itu gitu. Nah, kalau misalnya dia negosiasi dianya nggak bisa, kita udah pasti discuss juga lagi pasti ke brand-nya. Kendalanya kayak gini gitu kan. Kalian mau nggak kalau kita offer replacement? Karena biasanya kita tuh kalau mengajukan influencers ke brand, kita nggak pernah ya, brand minta 5, kita kasih 5 itu kita nggak mungkin. Kita pasti kasihnya lebih banyak gitu ya. Karena kita tahu hal-hal kayak gini udah pasti akan terjadi gitu somehow. Makanya kita selalu prepare for the worst gitu. Begitu dia nggak mau, kita udah ada gantinya langsung. Jadi kita nggak cuma bilang, ada kendala, terus ya udah gitu. Tapi kita mengajukan kendala bersamaan dengan solusinya gitu. Jadi kendalanya A, ini solusinya loh, mau dipilih atau enggak. Biasanya kayak gitu sih. Oke, Kak Ines. Thank you. Dari Kak Fajrin, ada tambahan? Aku nambahin sedikit sih, paling gini, untuk menghindari, kalau emang benar kata Kak Ines gitu ya, dari sudut pandang agensi, memang kita setiap bikin campaign pasti ada aja lah gitu potensi influencer yang kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya kita boleh jaga-jaga gitu ya, kalau kayak, let's say, biasanya aku sering banget sih bermasalah sama influencer itu di timeline juga gitu ya. Misalnya udah di-set, diposting tanggal sekian, kirim materinya tanggal sekian ke kita, si influencer ini mungkin sibuk atau apa, molor lama sekali sampai pas mau posting pun masih belum kirim materi postingnya gitu. Nah, backup plan-nya adalah kita minta influencer lain yang memang dalam satu campaign memang kita sudah deal sama influencer ini gitu. Jadi kita nggak pakai satu influencer saja gitu. Si influencer ini sebagai backup plan, bukan backup plan ya sebenarnya, jadi backup posting gitu. Mungkin kalau misalkan si influencer A ini belum kirim, kita bisa pakai materi posting si influencer B aja dia dulu yang naik gitu, karena udah approve sama brand gitu kan. Jadi nggak terpaku sama satu influencer aja gitu. Untuk menghindari hal-hal seperti ini gitu nantinya untuk di timeline posting. Seperti itu sih. Sama satu lagi paling bisa biasanya sih untuk makro dan mega influencer ya yang emang harganya itu sudah fantastis gitu ya. Biasanya kita bisa nego gitu. Jadi kita nggak bayar dulu di awal, mungkin kita bisa 50-50, jadi sampai dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, at least sampai dia kirim materi postingnya ke kita, baru kita bisa bayar dia sepenuhnya gitu. Untuk apa? Untuk ngikat gitu. Jangan sampai kita udah bayar semuanya, terus tiba-tiba dia nggak ada kabar gitu. Padahal ini uang nggak sedikit gitu kan. Makanya biasanya kita sangat negosiasi sama influencer-influencer yang memang biayanya agak mahal gitu ya. Jadi untuk di 2 kali bayar gitu. Kalau bisa after posting aja bayarnya gitu. Jadi
udah dia menyelesaikan pekerjaannya secara benar, secara komplit gitu ya, baru kita bayar gitu. Jadi untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang kayak gitu. Itu sih. Oke, thank you Kak Fajrin. Oke, kita akan lanjut lagi. Bapak Ibu dan teman-teman semua yang seperti tadi sudah saya infokan, bagi yang mau bertanya langsung nanti kita buka kesempatan ya. Jadi yang mau tanya bisa silakan raise hand dari sekarang ya. Oke, sambil nunggu yang raise hand, kita akan lanjut lagi. Nah, ini dari Pak Boni Sisanto. Mau bertanya, bagaimana untuk memanage brand awareness kita sesudah tidak menggunakan influencer lagi lah. Oke, mungkin bisa dibantu. Ini Kak Tita juga kayaknya cocok nih buat ngejawab nih. Silakan. Oke, mungkin ya jadi kalau aku balik lagi sih kita identitas kita gitu juga memang harus dikuatkan mungkin ya Pak Boni. Jadi bahwa memang influencer mungkin di awalnya bisa membantu brand kita untuk lebih meningkat lebih awareness-nya lebih tinggi lagi. Tetapi apabila memang kita sebagai sebuah entity itu sudah kuat, mudah-mudahan sih kedepannya dia akan lebih dia akan maksudnya bisa bertahan dan juga bisa menjadi sesuatu yang memang stand out dibanding yang lain.